sekarang pagi, udah sore ya, oke. Pada kesempatan sore hari ini saya mau berbagi. Ya tadi Pak Reza Darwis, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Reza Darwis. Weekend kita luar biasa. Saya naik ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan paparkan bagaimana hebatnya perusahaan kita, produk-produknya. Tentunya teman-teman hadir ke sini ada tujuan dan ada harapan, betul nggak? Pulangnya saya punya informasi yang sangat bagus. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu pengen nggak sehat langsing awet muda plus jalan-jalan ke luar negeri gratis? Mau? Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin berbagi, mohon dibantu ya Pak Ardi. Aduh saya jadi sungkan nih Pak Ardi yang bantuin kita ya. Pak Ardi, saya mau tampilkan slide. Saya ingin hari ini berbagi tentang fenomena yang sangat dahsyat dan solusi hidup sehat di zaman modern. Kira-kira siapa yang kesini tidak kena polusi? Boleh angkat tangan? Yang nggak kena polusi? Kena semua ya? Oke. Hari ini siapa yang nggak pakai parfum? Boleh angkat tangan? Nggak pakai parfum? Atau lupa pakai hand body? Oke, pakai semua ya? Oke, baik. Setuju, saya juga pakai. Gimana cara menghindarinya? Baik, hari ini saya mau bagikan bagaimana One Juice One Pack program. Nah tadi ada lihat merah-merah itu apaan ya? Itu jus darah katanya ya. Oke, baik kita akan melanjutkan pada saya di sini aja nggak kelihatan soalnya. Oke. Baik ya. Jadi ini saya akan sharing ya tentang apa ini One Pack program, Bapak Ibu. Ya, nggak penting saya ya, yang penting slide-nya dulu. Nah One Pack program ini adalah secara simultan program ini bisa menyelesaikan kondisi atau kasus-kasus di zaman modern orang kita. Sekarang, termasuk kita ya hari ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu yang terutama. Kalau nenek, kakek kita atau buyut kita masih ada hari ini, mereka nggak kena kasus ini gitu ya, mereka masih hidupnya masih bagus gitu dulu. Nah pada hari ini kita lihat program yang secara fundamental dapat memecahkan masalah kesehatan dan obesitas pada saat modern. Banyak nggak orang-orang di sini yang kelebihan berat badan? Saya sih kurus tapi perutnya buncit, banyak nggak? Boleh ngaca ya, gitu ya. Nah, inilah yang akan diselesaikan nanti dengan cara meningkatkan sirkulasi darah, gitu ya. Jadi tadi Pak Reza udah sampaikan betapa hebatnya bahkan legalitas daripada produk-produk kita untuk aman, ya. Benar ada beberapa mungkin dari para medis, terapis dan lain-lainnya. Nah, masyarakat awam banyakan di sini. Jadi kita melihat nih apa yang akan terjadi. Nah, ini kita bisa lakukan setiap hari dengan cara mudah. Kalau stres gimana? Saya harus minum produk tapi rasanya nggak enak, tapi susah banget gitu. Nah, apa yang terjadi? Nggak mau kan anak-anak kita termasuk kita gitu, rasanya nggak enak. Nah, nanti kita rasanya enak banget, yang paling mudah disampaikan. Inilah kondisinya Bapak Ibu akibat daripada sirkulasi darah yang tidak baik. Ya, apa yang diakibatkan Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat dulu di awal. Kita semuanya masyarakat awam, ya, nggak tahu apa ini. Mudah-mudahan hari ini hadir di sini kita dapat satu pendidikan atau informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk diri kita dan keluarga kita tentunya. Ya, baik. Nah, ini adalah exotoksin ya, racun yang menumpuk itu akibat lingkungan. Lingkungan itu apa? Polusi udara. Makanya tadi ada yang nggak kena polusi di sini. Nah, semuanya kena, setuju ya? Nah, ini ada toksin yang ada datang dari luar. Kemudian makanan dan minuman tanpa kita sadari ada pewarna, perasa, ya kan? Kemudian pestisida, hormon dan tadi sudah dijelaskan juga. Pisang yang kita makan sekarang itu tidak baik-baik saja. Dulu iya, ya. Kemudian kebutuhan harian kita apa? Seperti zat kimia, sabun, sampo, semuanya. Apalagi yang sekarang cuci rambut malas di rumah, ke salon aja, betul nggak ya? Jadi itulah salah satunya. Bukan jelek, tetapi itu kondisi kita saat ini, ya, masyarakat modern. Kemudian pola dan gaya hidup kita. Nah, kurang olahraga. Siapa yang olahraga hari ini 30 menit minimal sehari? Boleh angkat tangan? Tiap hari Bu. Cuma dua orang. Oke. Ya baru olahraga di mana? Di dapur gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang terhindar dari asap rokok? Saya nggak ngerokok, tapi di rumahnya ada rokok. Ada yang bisa terhindar? Saya nggak ngerokok. Family saya nggak ngerokok, tapi tetangga saya ada ngerokok. Kena juga kita, ya kan? Nah, habis itu Bapak Ibu ada nggak stres hari ini? Saya kayaknya sih musa aja habis stres gitu ya. Bener nggak? Itu dari luar udah ngancam kita nih gitu ya. Nah, kemudian di dalam nih, apa yang terjadi? Oksigen aktif. Nah, radikal bebas ini yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Kalau dulu tangani antibodi kita bisa sehat, betul nggak? Kalau sekarang nggak bisa. Radikal bebas itu masalahnya radikal, gitu ya. Dari mana? AC, kemudian makanan yang sekarang frozen itu ya. Pokoknya semua yang cepat saji itu kondisi kita. Nah, berikutnya adalah kotoran usus. Nah, kotoran lama terjebak di dalam usus. Ini caranya gampang mengetahuinya. Kalau Bapak Ibu kentut bau apa enggak?
Nah, kalau bau berarti kejebak di situ. Ya, ada yang saya jelasin gimana caranya, tentu nggak bau gitu kan. Oke. Nah kemudian sisa metabolisme. Nah sisa metabolisme ini apa? Itu akan menjadi kolesterol, trigliserida, purin, kemudian hormon dan gula darah. Ya kan? Ini di dalamnya. Berarti kalau orang yang kena gula masalah nggak? Masalah. Oke ya? Oke Pak, saya dapat 15 menit. Oke. Hormon ini banyak sekali yang masalah sekarang. Banyak dengar masalah dia kena apa namanya itu masalah hormonal. Saya sudah diet tapi susah banget turun berat badan gitu ya, betul ya. Saya sudah atasi jerawat saya kok nggak pernah hilang ya, susah hilang. Nah, itu salah satu hormonal juga gitu ya. Kemudian ini ketidakseimbangan hormon ya dan respon daripada pola hidup dan yang kurang baik seperti itu. Nah inilah yang saat ini terjadi mengatasi kita, menyerang tubuh ini. Sehingga ini yang dimaksud dengan kondisi masyarakat modern dan kita nggak bisa hindari itu, betul? Nah kalau sudah nggak bisa kita hindari, kita biarkan saja toksin-toksin ini menyerang tubuh kita? Nggak mau dong, betul ya? Nggak mau, caranya gimana gitu ya? Nah ini apabila saya jelasin dulu di sini, apabila kita biarkan, ketika Anda setuju membiarkan racun dari luar dan dari dalam itu, maka ini akan terjadi. Yang pertama, racun itu ketidaksenyamanan sehari-hari. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah merasain badan kita, tubuhnya merasa berat, lelah, letih, mengantuk setelah makan, ya baik-baik ya, mengantuk setelah makan, atau mungkin sering pusing, gangguan pencernaan, pembengkakan, bau mulut, kelainan gerakan usus, kepala berat, kehilangan konsentrasi. Ini sudah racun tahap 1. Kalau ini dibiarin, maksudnya membaik atau memburuk? Kalau dibiarin, buruk Bapak Ibu, maka akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi? Kenaikan berat badan. Padahal saya nggak makan banyak kok, berat badan saya naik terus ya, gitu ya. Atau saya sudah makan banyak, kenapa berat badan saya nggak naik-naik? Itu sama sebenarnya gitu ya. Nah Bapak Ibu ini juga banyak sekali kasus-kasus termasuk insomnia, kelelahan mata, sering flu, atau mungkin sekarang panas tapi banyak kan orang kena pilek tiba-tiba gitu ya, batuk ya. Nah itulah terjadi karena kenapa? Toksin kita numpuk gitu. Dan kita biarkan. Nah semakin ini berjalan, racun tahap 3 itu masuk. Nah inilah mulai timbul penyakit organ utama. Sulit kita selesaikan di sini biasanya, ya. Apa itu? Diabetes, hipertensi, hiperlipidemia, lemak hati berlemak, kolesterol, ini sulit banyak kan? Banyak ya di masyarakat. Boleh tanya 10 orang ada nggak kena salah satunya ini? Pasti ada. Itu adalah kondisi dan faktanya, ya. Nah ini kalau dibiarkan maka akan terjadi racun tahap 4 yaitu penyakit ganas dan degeneratif. Tadi Pak Rizal udah jelasin. Nah inilah termasuk kategori penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bapak Ibu kalau sudah di sini keluhannya cepat-cepat clearkan. Jangan tunggu sampai racun tahap. Setuju? Setuju? Tepuk tangan dulu. Hari ini kita berapa nih? Nah ini adalah fungsi pembuluh darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini yang akan membawa oksigen. Nah pertanyaan saya, kalau ternyata darah kita kotor, benar nggak seluruh organ kita keracunan? Ya kan? Nah apalagi makanan kita itu diedarkan oleh darah. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya lagi, nah ini adalah memastikan sirkulasi darah kita sama dengan merawat seluruh organ. Nah, artinya sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan masalah pada berbagai organ karena metabolisme dan ekspresi yang buruk. Itu kondisinya. Nah, apa yang terjadi? Maka organ tubuh berperan dalam metabolisme semuanya. Ya, itu peranannya. Jadi kita harus jaga ini badan kita, ya. Nah, apa yang terjadi dengan lemak etopik? Lemak etopik itu adalah lemak yang nggak pada tempatnya. Kita butuh lemak nggak? Butuh, agar kolagen kita kenyal gitu ya. Kalau nggak punya lemak yang baik, ini akan turun. Nah, kelihatan ya, maaf ya, payudaranya turun, pantatnya turun. Nah, itu juga kita butuh lemaknya, tapi lemak yang begitu ya. Nah, kita lihat di sini, apabila jantung berlemak, nah apa yang terjadi jantung berlemak? Pasti ngos-ngosan kalau jalan. Itu udah mulai tanda-tanda, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu jalan ya, berjalan aja cepat ngos-ngosan, itu tandanya. Kemudian ada hati berlemak. Kalau hati berlemak, kan disatukan hati-hati menjaga hati. Gak ada obatnya loh Bapak Ibu ya. Kalau hati ini, makanya itu penting untuk dijaga. Pankreas kalau berlemak, nah, apa yang terjadi? Maka di sini cikal bakal diabetes. Ya. Kemudian juga lemak etopik pada otot. Nah otot Anda adalah jantung nomor 2 dalam tubuhnya. Jadi jaga ototnya. Benar nggak otot Anda yang menopang tubuh Anda selain di balik tulang itu? Nah kalau ototnya nggak bagus, apa yang terjadi? Ya, lemak banyak di otot. Kelihatan dari mana pahanya? Ada seperti lemak-lemak ya, bergerindil-gerindil itu sudah mulai lemaknya sudah mulai jenuh di situ. Ya, kita kelihatan ada orang yang lehernya banyak gerindil-gerindilnya. Nah itu lemaknya juga ya. Nah di sini kita bisa lihat nanti di kaca Bapak Ibu lihat lemaknya di mana gitu ya. Kemudian usus kecil yang berlemak. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Ini adalah cervix kita, betul nggak? Nah, makanya nanti saya ajak teman-teman ngecek gitu ya, ngecek apa warna BAB, kemudian
Oke ya. Nah ini adalah fakta, saya mengambil satu informasi terkini Bapak Ibu, boleh searching ya. Nah ini adalah informasi bahwa dari negara kita RI sudah menyatakan bahwa ada 700.000 orang RI menderita gagal ginjal atau ginjal kronis. Enggak mandang orang tua yang mesinnya sudah tua. Enggak Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu boleh cari data ke rumah sakit yang umum dulu ya, itu ada umur 7 tahun sampai dengan 15 tahun mereka mengalami gagal ginjal kronis. Sedih nggak Bapak Ibu? Kok bisa? Mesin baru kan, anak muda kan mesin baru. Kok bisa gagal ginjal? Kok bisa kronis ginjalnya? Ada apa nih? Karena dari mulai hamil orang tuanya sudah nggak beres makanannya, betul nggak? Betul ya? Nah maka dari itu hati-hati bagi yang hamil juga paling penting menjaga makanan sehat, gitu ya. Nah ini, jadi di sini sudah dinyatakan dari Kementerian Kesehatan RI bahwa ini pada faktanya. Gimana caranya Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu hadir ke sini, inilah bawa pulang. Sampaikan anak-anak kita, caranya gimana? Aduh nggak bisa diatasi, anak-anak kita sudah modern semua. Caranya harus ada, solusinya harus ada, bersihin darahnya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ini bahaya sirkulasi darah kalau kita buruk dan lemak etopik Bapak Ibu ya. Sirkulasi yang buruk akan menyebabkan masalah hati, pembuluh darah, jantung, otak, dan sel. Nah kemudian kalau itu dibiarkan Bapak Ibu itu akan menjadi hati berlemak, hiperlipidemia, angina kronis, kemudian limpa otak, diabetes. Kalau dibiarkan lagi ini menjadi sirosis hati. Ibaratnya hatinya sudah kronis gitu ya. Kemudian tekanan darah tinggi, infak mikrot ini di otak ya, kemudian stroke, akhirnya menjadi kanker, osteoporosis kronis, bahkan serangan jantung. Ya, di sini ada nanti testimoni ya tentang osteoporosis kronis ya Bapak Ibu ya. Nah di sini dilihat bahwa trigliserida adalah bentuk minyak yang menjadi padat karena beku. Kemudian cara menghangatannya akan menyebabkan lemak tersebut menjadi meleleh dan buang. Inilah salah satu sirkulasi darah. Ada kunci untuk membakar lemak tersebut, mengatasi masalah yang disebabkan oleh sirkulasi darahnya. Jadi Bapak Ibu sirkulasi darah ini yang paling penting gitu ya. Oke ya, nah kita lihat kunci dalam meningkatkan kesehatan dan agar Bapak Ibu tetap obesitas. Hari ini sih nggak banyak ya yang saya lihat hari ini yang hadir, nggak banyak orang obesitas. Tapi bayangkan di luar sana Bapak Ibu banyak yang anak muda, kayaknya sih kelihatannya gemoy gitu ya, katanya ya lucu gitu anak-anaknya. Tapi hati-hati kalau nggak normal, Anda harus perhatikan, kasihan jantungnya ya. Kemudian di sini ya Bapak Ibu pertama ya. Oke, dari sini ya kita lihat dulu. Pembersihan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, dan sirkulasi limfatik inilah yang harus dijaga. Caranya jaga gimana Bapak Ibu? Caranya menjaga itu harus kita sediakan protein, vitamin, mineral untuk regenerasi sel dan pemulihan sel kita. Biar jadi awet muda, benar nggak? Kita mau awet muda. Siapa yang mau awet muda di ruangan ini? Awet muda Bapak mau? Bapak awet Bapak? Oke, meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, menyeimbangkan hormon. Kalau ini dijaga maka Bapak Ibu akan mendapatkan tubuh sehat prima, meningkatkan energi, mengatasi obesitas. Tepuk tangan dulu dong. Saya belum makan dari pagi gitu. Gimana caranya stamina saya bagus? Karena saya minum yang di belakang tadi itu ya. Oke ya, ini adalah solusi terkini masyarakat modern biar gampang, cepat, gampang, nggak perlu ribet dan harganya murah. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Mau. Ini adalah program secara simultan ya, secara fundamental dapat memecahkan masalah kesehatan dan obesitas pada orang-orang modern dengan cara meningkatkan sistem sirkulasi darah. Jadi tinggal minum saja, saya bisa sehat, cleansing juga, kemudian darahnya menjadi bersih, semuanya akan mendapatkan nutrisi. Kok bisa? Nih Bapak Ibu. Kita lihat, ya kok bisa kita dapat nutrisi sebanyak itu? Bapak Ibu, jus one pack ini mengandung ya L-arginine, di mana fungsi ini satu kesatuan bisa membersihkan pembuluh darah. Bagus nggak ini? Anda cukup minum, darahnya dibersihin gitu. Kemudian elastisitas pembuluh darah itu akan dibuat elastis. Ya, saya nggak pernah olahraga gimana? Anda akan elastis, tapi jaga juga olah gerak Anda gitu ya. Kemudian membuang racun. Mau nggak teman-teman racun yang kita makan tanpa kita sadari, yang kita masukkan itu kebuang? Lakukan ini, gitu ya. Jadi di sini kenapa penting sekali dari proarginine atau L-arginine itu mengandung itu. Kemudian memecah lemak dengan cepat dan menjadi diet yang sehat. Satu saja udah keren ya. Ya, keren banget ya. Kemudian kandungan yang kedua ketika kita minum jus one pack ini dari betain. Masalah tadi ya yang namanya radikal bebas dikelirkan di sini. Gimana? Mengurangi peradangan, mengurangi kolesterol, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan fungsi hati dan mengurangi rasa lapar. Mau Bapak Ibu? Nggak perlu diet tapi nggak lapar. Kenapa kok bisa? Karena
karena sudah ada terkandung nutrisi lengkap di dalamnya. Ada kolesterol, Bapak Ibu boleh katakan? Kolesterol aman semua di sini kolesterolnya ya? Oke. Jadi yang ketiga di dalam jus One Pack ini ada yang namanya mikrobioma. Mikrobioma ini paling penting peranannya Bapak Ibu, di mana serat yang diformulasikan secara optimal, di mana mengandung mikronutrien. Ini yang dibutuhkan oleh usus kita ya. Kemudian merawat lemak perut kita dengan bakteri usus agar seimbang dan meningkatkan mikrobioma di dalam usus kita. Memberikan nutrisi penting untuk usus bocor. Bapak Ibu pernah ngecek nggak pagi-pagi BAB-nya warnanya apa? Nah, ada yang pernah cek? Hari ini dapat informasi bagus. Siapapun besok pagi kalau BAB, tolong tengok. Foto. Tengok, harus tengok. Karena cara mengecek kesehatan kita optimal apa enggak, pertama dari situ dulu, secara sederhana. Dan di paramedis pun melakukan itu, betul ya? Bapak Ibu cek dulu warnanya, gelap apa enggak? Yang hitam sudah pasti tumpukannya lebih dari 1 tahun. Racunnya apa, sampahnya itu numpuk banget. Kemudian cek, gelap, warnanya kuning sih tapi gelap. Betul nggak? Yang bagus ini mana Bapak Ibu? Warnanya secantik senyum kita hari ini. Ah, bisa nggak? Oke. Bapak Ibu kalau mau bukan hanya wajah Anda yang cantik, tapi maaf ya, BAB-nya pun cakep, gitu ya. Warnanya, Bapak Ibu kalau kulit kuning langsat cakep nggak? Kuning langsat cakep nggak? Cakep. Maka BAB-nya pun dijadikan kuning langsat. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, nah, kemudian Bapak Ibu, baunya harus tidak terlalu menyengat. Itu tanda bahwa usus Anda bagus. Cek Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya adalah tadi sudah dijelasinnya Bapak Reza di sini, saya akan skip. Bapak Ibu ini luar biasa, sudah nggak bisa dijelasin lagi karena beliau tadi sudah menjelaskan selaku General Manager Sinergi Indonesia. Ya, kalau nggak bagus beliau nggak mau join di Sinergi gitu kan? Oke ya. Ini sudah ya, dan GMP-nya sudah juga. Dan sekarang kita lihat testimoni. Betul nggak? Ada nggak yang sudah terbukti? Nanti Bapak Ibu coba minum. Kalau Bapak Ibu rutin minum jus One Pack atau minimal mikrobioma lah ya. Bayang diateis. Bapak Ibu lihat dalam 2-3 hari, cek BAB Anda, cek kentutnya, bau nggak? Coba buktikan. Ya, jangan saya langsung cek dalam pegang obat ya. Cek buktikan sendiri lah, ya, oke? Nah ini adalah seorang, nanti ini akan ada bicara. Saya nggak akan jelasin orang yang sudah merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kondisinya adalah tidak harus seram-seram juga, tapi ini kondisinya ya. Awalnya tidak mau melakukan ini, asal usulnya karena hipertensi dan masalah kaki ya, tulang. Tapi ternyata setelah dikonsumsi rutin, jantung bocornya yang 3 titik itu menjadi tinggal 1. Itu ada medis cek medikalnya ya. Nanti biarkan dia yang bicara. Nah ini kondisinya ya. Nanti akan langsung diulang Bapak Ibu semuanya. Nah ini adalah seorang ibu juga ya yang mengalami masalah menopause Bapak Ibu. Menopause dini. Ya banyak kan kejadian yang menopause dini terjadi. Akhirnya setelah mengkonsumsi jus One Pack, badannya menjadi bagus. Itu seorang senam ya Bapak Ibu ya. Nah ini kelihatan sekali bagus badannya. Enggak jamin loh instruktur senam itu pasti bagus gitu ya. Nah, karena ini ya nutrisinya bagus. Nah kemudian saya Bapak Ibu, ini saya ya. Bapak Ibu ini adalah saya badan saya sebelumnya banyak lemak. Selain itu banyak sekali masalah-masalah kesehatan di saya. Terutama kangen sering kesemutan, kemudian asam lambung yang akut, cepat ngantuk kalau sudah habis makan pasti ingin tidur. Itu kasus-kasus saya ya. Akhirnya saya merasakan melakukan program yang namanya minum jus One Pack ya. Kemudian awalnya minggu-minggu pertama itu saya benar-benar ingin tidur. Habis itu saya kencingnya keruh ya. Bahkan warnanya kuning cenderung ada kapur-kapurnya. Saya nggak tahu juga itu apa gitu ya. Ternyata itu dikeluarkan secara alami Bapak Ibu. Dan juga ini banyak sendawa dan keluar gas. Hasilnya luar biasa sekali. Ini badan saya. Jadi Bapak Ibu kalau mau minum foto dulu ya. Saya sharing satu slide lagi. Oke ya, sharing satu slide lagi. Boleh Bapak Ibu sharing ya? Oke. Saya ingin menunjukkan ini tahun 2024. Kami menikah tahun 2024. Gimana wajahnya? Lebih tua mana? Ini apa ini? Yang 2024 apa 2025? 2004 apa 2025? Cakapan mana? Cakapan sekarang. Oke ya. Artinya apa? Usia kami sampai 20 tahun yang lalu hasilnya jauh lebih keren hari ini ya. Saya. Belum, masih ada yang lebih tua. Nah ini saya masih belum nikah nih, masih baru tamat sekolah ya. Tahun 1997 ya. Ini wajah saya tahun 2025. Mirip nggak? Mirip ya? Bagusan mana? Paling tidak saya masih cinclong, wajahnya kencang seperti sekarang. Betul nggak? Artinya kita bisa melakukan
waktu itu bisa kita hentikan. Caranya gimana? Ini saya hari ini dan ini badan saya, bukan dibuat-buat gitu ya. Bukan mendekati lah ya gitu ya. Nah ini adalah kok bisa seperti ini karena memang saya konsumsi nutrisi yang baik dan pola hidup yang bagus dan gak banyak stres sekarang. Kalau dulu banyak stres, ya. Saya kenapa balik tampilkan ini, Bapak Ibu? Di usia kita yang sudah tua, kita juga berani dong menunjukkan wajah kita yang asli. Kalau artis kan nggak berani, oh dia sudah dipermak gitu ya. Kita ini mengkonsumsi, bener nggak gitu ya Bapak Ibu ya? Saya masih bisa melakukan olahraga yang sangat cukup ekstrim gitu ya, dan juga saya berani menunjukkan otot saya. Oke ya Bapak Ibu ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Bapak Ibu bermanfaat dan Bapak Ibu siap